sejarah umat manusia, ada satu sosok yang disebut dalam Al-Quran, penuh misteri, penuh teka-teki. Namanya Zulkarnain. Siapakah dia sebenarnya? Dan apakah kisah perjalanannya benar-benar masuk akal jika kita lihat dengan logika dan ilmu pengetahuan? Kisah Zulkarnain tercatat dalam surah Al-Kahfi ayat 83-101. Allah menceritakan bahwa Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang diberi kekuasaan dan kemampuan untuk menaklukkan dunia. Ia melakukan perjalanan ke barat dan ke timur, dan di setiap tempat ia menegakkan keadilan. Ketika ia sampai di ujung barat bumi, ia melihat seakan-akan matahari tenggelam di dalam mata air yang berlumpur. Qs Al-Kahfi ayat 86. Apakah ini berarti matahari benar-benar jatuh ke dalam air? Tentu tidak. Menurut tafsir klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Tabari, ini adalah cara pandang visual manusia. Sama seperti kita berdiri di pantai, kita melihat matahari tenggelam di lautan, padahal kita tahu matahari sebenarnya tidak masuk ke air. Penjelasan ini juga dikuatkan oleh ulama kontemporer, Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Ayat ini berbicara tentang perspektif manusia, bukan fakta fisik. Perjalanan Zulkarnain dilanjutkan ke arah timur. Di sana, ia menemukan suatu kaum yang hidup tanpa pelindung dari panas matahari. Ini menggambarkan kondisi geografis dan sosial yang keras, di mana ia kembali menunjukkan kepemimpinannya. Bagian paling terkenal dari kisah ini adalah ketika Zulkarnain sampai di antara dua gunung. Di sana ada suatu kaum yang memohon perlindungan dari Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak yang membuat kerusakan di bumi. Zulkarnain pun memimpin pembangunan sebuah penghalang. Ia mengumpulkan lempengan besi, lalu menyiramkan tembaga cair hingga menjadi sebuah tembok raksasa yang kokoh. Qs Al-Kahfi ayat 94-97. Banyak yang bertanya, apakah mungkin di masa kuno membuat tembok seperti ini? Beberapa ahli sejarah dan sains menjelaskan bahwa pencampuran logam sudah dikenal di zaman kuno, contohnya perunggu, copper plus tin. Sejarawan dan peneliti di ResearchGate 2022 menyebut kisah ini mungkin menggambarkan teknologi metalurgi besar-besaran pada zamannya, yang kemudian menjadi simbol tembok sebagai batas antara peradaban dan kekacauan. Selama berabad-abad, para ulama dan sejarawan memperdebatkan siapa sebenarnya Zulkarnain. Ada yang mengatakan ia adalah Alexander Agung, karena dalam legenda Yunani Siriak, Alexander disebut raja bertanduk dua dan juga membangun tembok menahan Gog dan Magog. Pendapat lain, Cyrus Agung dari Persia, raja yang terkenal adil. Ada juga pendapat tradisi Arab Selatan bahwa Zulkarnain adalah raja kuno bernama Sa'ab-du Maratid. Hingga kini, tidak ada bukti arkeologis yang pasti. Tembok itu pun belum pernah ditemukan secara ilmiah. Apapun identitasnya, ada pesan besar dari kisah ini. Zulkarnain tidak sombong dengan kekuasaan. Ia justru menggunakan kekuatan untuk melindungi yang lemah, menegakkan keadilan, dan membatasi kerusakan. Pesan ini berlaku sepanjang masa. Keadilan adalah benteng peradaban, dan setiap kekuasaan hanyalah titipan. Begitulah misteri Zulkarnain. Apakah ia Alexander, Cyrus, atau tokoh lain? Biarlah sejarah terus mencari jawabannya. Yang jelas, nilai-nilai kepemimpinan dan keteguhan yang diajarkan tidak akan pernah hilang.